Sudah Bu. Ibu Ya, sudah menyiapkan Al-Quran kan? udah Pak. Nah, sekarang dibuka awal-awal ada surat Al-Baqarah saja Bu. Ayat berapa Pak? 242 Bu. 242. 242, 243, 244. 3 ayat saja Bu. 242, 243, 244 Pak. Dibaca Ya, sama Pak? ya 3 ayat itu dibaca Bu. Ya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. واعلموا أن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Cukup Bu. Udah Pak. Sekarang ditulis Bu ya. Ayat yang terakhir itu ditulis, nanti tunjukkan ke kamera. Ya Pak.
Ini Pak. Baik, Bu Fatmawati, Ya, Pak. silakan. Ibu kan ngajar kelas berapa tadi, Bu? Kelas 9, Pak. Ibu coba praktek ngajar, gimana ngajarnya Ibu di kelas. Nggak usah Dari lama, dari singkat awal, Pak. jangan. Cuplian Ibu ngajar ya, kira-kira 10 menit lah. Ibu mau menjelaskan materi sesuai modul itu materi apa, Bu? Toleransi, Pak. Ya, coba gimana Ibu menyampaikan materi toleransi kepada anak itu. Ya, silakan, Bu. Baik, Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ibu semua. Baik, Ananda semua. Judul pelajaran kita hari ini adalah tentang toleransi. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan dulu asesmen awal. Pernahkah Ananda mendengar kata toleransi? Udah ya. Kemudian pernahkah Ananda mendengar contoh toleransi? Baik Ananda. Sekarang Ananda perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Iya, bagus sekali. Ini gambar pemuka-pemuka agama, semua agama yang ada di Indonesia. Nah, ya, di sini dijelaskan bahwa berbagai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Ini sesuai dengan materi kita pada hari ini, judulnya adalah tentang toleransi. Di dalam Islam, toleransi ini disebut dengan tasamuh. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap atau perilaku penerimaan terhadap perbedaan. Jadi ketika kita menerima perbedaan yang ada pada diri seseorang, baik secara pribadi maupun kelompok, maka kita sudah termasuk toleransi. Karena kita tahu kita sebagai manusia diciptakan Allah berbeda-beda, baik beda jenis kelamin, beda suku, ras, beda agama dan kepercayaan. Namun di mata Allah itu tetap sama. Semuanya, apapun perbedaan yang kita miliki, bagi Allah itu sama. Yang membedakan hanya satu, yaitu ketakwaan. Sesuai dengan dalil tentang toleransi ini, Ananda, itu ada 2 dalil yang kita pelajari. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Yang mana artinya di sini, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari sini Ananda semua kita dapat memahami bahwa Allah telah menciptakan kita berbeda. Itu baik dari jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
Kemudian Allah ciptakan kita berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda suku. Semua itu bukan untuk saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal. Baik anak-anak ibu semua, meskipun demikian, kita kan harus menghargai perbedaan yang ada. Tetapi dalam Islam, ada batasan kita dalam toleransi. Sebagaimana pada dalil yang kedua, dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi di sini walaupun kita diminta bertoleransi, tetapi kita memiliki batasan toleransi. Di dalam Islam, kita hanya boleh bertoleransi dalam hal muamalah atau kemanusiaan saja. Kita tidak boleh bertoleransi dalam segi akidah dan ibadah. Sebagaimana dalam ayat tadi, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang mana kita tidak akan menyembah Tuhan yang dia sembah, dan dia juga tidak akan menyembah Tuhan yang kita sembah. Nah, itulah dalil tentang toleransi, Anda semua. Kemudian Anda Ibu semua tahu enggak apa contoh perilaku toleransi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bagus sekali. Yang pertama, contoh toleransi itu kita menghargai perbedaan agama yang ada di contohnya ini di kelas kita ini. Ini si David kan agamanya non-muslim. Jadi kita sebagai umat Islam harus menghargai agama yang dia miliki. Kemudian toleransi bukan hanya dalam segi perbedaan agama saja, Nanda. Ketika kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, pemikiran, itu kita juga harus toleransi. Ketika kita menghargai perbedaan yang ada pada teman kita, berbeda cara pandangnya, berbeda pemikirannya, kita harus menghargai. Kemudian, Nanda Ibu semua, hikmah toleransi, yaitu sebagaimana di tujuan pembelajaran kita tadi ada hikmah toleransi. Apa hikmah toleransi? Ketika kita toleransi, hikmahnya yaitu yang pertama akan terjadi kedamaian dan kerukunan di antara kita. Karena tidak ada lagi saling memusuhi, saling menganggap minoritas sesuatu perbedaan itu, dan kita menjauhi atau membuli orang tersebut. Ketika kita toleransi, kita hargai, maka akan timbul kerukunan, kedamaian. Kemudian yang kedua, akan terjadi di masyarakat itu masyarakat yang adil, yaitu memperlakukan semua orang itu sama, tanpa membeda-bedakan baik suku, ras, dan kepercayaan mereka. Kemudian yang ketiga, Anda tahu apa hikmahnya? Ya, hikmah yang ketiga, ketika kita toleransi, maka akan timbul rasa empati di antara kita. Ketika teman memiliki perbedaan, baik itu fisiknya, kita akan merasa empati, akan merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Maka tidak akan timbul rasa ingin membulinya, ingin merundungnya. Mungkin itu materi kita pada hari ini, Ananda. Jika ada pertanyaan, disilahkan. Cukup Bu ya. Iya, Pak. Ibu ngajar kelas berapa? 7 ya? Kelas 9, Pak. Kelas 9. Iya. Ngajar berapa anak Bu? Apa, Pak? Ngajar berapa anak? Kalau kelasnya 9, Pak. 9 kelas, Pak. Anaknya satu kelas 30 orang, Pak. Ya, 9 kelas. Kalau misalnya di hari Senin semua, Ibu capek nggak ngajar seperti itu? Iya, Pak. Kelas A, kelas B, kelas C. Kalau di modul enggak kayak gitu, Pak. Di modul PBL, Pak. BPL. Kenapa Ya. Ibu tadi menjelaskannya ceramah kebanyakan? Tadi pas minta 10 menit tuh diambil pas penguatannya aja, Pak. Oh, saya kira ya paling tidak Iya. pasti gitu Bu.
tolong diperhatikan ya. Kalau bisa nanti video, biasanya kan dikirim video untuk UKIN itu nanti disampaikan kapan itu orientasi masalah, nanti ada teksnya, kapan mengorganisasikan siswa untuk belajar itu ya. Ya. Jadi kurikulum Merdeka ini kan cenderung student center ya. Student center itu guru penguatan itu ya porsinya 25, 30 lah paling 30% ya. 70% itu siswa yang bekerja, siswa yang belajar, bukan gurunya yang belajar. Iya, Pak. Saya yang belajar. Baik, Bu, saya lanjutkan. Ibu ini eh, tujuannya pembelajaran apa, Bu? TP-nya Tujuan ada berapa? pembelajarannya ada 4, Pak. 4 ini semuanya Ibu ukur dengan asesmen semuanya. Iya, iya, Pak. Dengan asesmen, Pak. Misalnya coba yang ketiga, menunjukkan perilaku toleransi. Ini cara mengukurnya gimana, Bu? Anak Ketika menunjukkan perilaku yang benar. Ini ya cara ketika iya, baik, Pak. Yang ketiga nih ditunjukin ketika mereka dalam diskusi, Pak. Di saat ya, mengorganisasikan siswa dalam belajar, ketika mereka kan udah dibentuk kelompok-kelompoknya tuh, Pak. Ketika mereka tidak mau menerima teman ini sebagai kelompoknya, kemudian ketika mereka menerima pendapat dari temannya, di situ saya menilai bagaimana mereka menunjukkan toleransinya dalam alat pembelajaran. penilaiannya bisa ditunjukkan ke saya, Bu. Ibu menilai kan, alat penilaiannya bisa ditunjukkan ke saya. Mana alat penilaiannya? Di modul Rubrik ajar ada nggak? di bahan ajar ada, Pak. Ada nggak di modul ajar? Yang penilaiannya ada penilaian yang formatif, sumatif gitu di bahan ajar, Pak. Ya. Yang formatif ya. Iya, Pak. Keaktifan dia, kerjasamanya. Ini misalnya siapa di antara, coba sebutkan satu anak siswa ibu. Eh, Misalnya si Ani, ya, Pak. Ani. Ya, Aspek yang diamati kan ada ide keaktifan kerjasama kan. iya, Pak. Ya misalnya ide Ani, ide ini ditulis apa, Bu? Ya, contohnya Ani, aspek yang diamati, ide yang disampaikannya tuh eh, apakah di sana sesuai dengan yang di materi, kemudian keaktifannya dalam berdiskusi, ketika temannya dihargai, otomatis mereka akan aktif berdiskusi gitu, Pak. Tapi ketika dia tidak menghargai temannya, maka itu akan terhambat keaktifan mereka dalam berdiskusi, serta kerjasamanya gitu. Yakin 30 anak ini 30 berapa tadi, Bu? 30 anak, Pak. Yakin 30 anak ini bisa Ibu amati dalam satu kali pembelajaran. Kayaknya udah maksimal ya, Pak. Iya, enggak mungkin. Iya, Pak. Apalagi 9 kelas, enggak mungkin. Iya, Pak. Jadi yang paling efektif, Bu, namanya penilaian teman sejawat. Jadi Ani dinilai oleh Budi dinilai oleh Adi. Jadi satu kelompok itu misalnya ada berapa, Bu? 6 misalnya ya. Iya, Pak. 5 orang satu kelompok, Pak. Nah, itu nanti dibuatkan lembar penilaian kepada teman sejawatnya. Biarkan anak yang isi, temannya yang isi. Efektif mana, Bu? Iya, Pak. Ibu kerjaannya mendampingi anak saja yang masih belum maksimal. Jadi ini nanti asesmen formatif dilakukan dengan penilaian teman sebaya. Itu Bu ya nanti dibahasakan segitu. Iya, Pak. Nanti aspeknya monggo lah nanti kira-kira yang anak bisa menilai apa itu nanti tolong dipertimbangkan, Bu ya. Misalnya observasinya keaktifan berarti dia selalu tanya di kelompoknya ya, kerjasamanya gimana itu biar temannya yang menilai. Jadi kalau bikin angket itu nanti si penilai tidak perlu dimasukkan namanya di situ.
dikosongin aja namanya, biar supaya menjaga kerahasiaan si penilai. Iya, Pak. Jadi, itu Bu, catatan saya. Ini sudah bagus Bu, ya modul ajar Ibu sudah bagus. Saya hanya memastikan efektif tidaknya modul ajar Ibu digunakan. Oke, itu ya Bu catatan saya. Kemudian eh, yang berikutnya asesmen diagnosis Bu. Ibu lakukan tidak? Ada, Pak. Ya ada, saya tahu ada. Bukan tidaknya itu loh Bu. Oh, kirain tadi. Iya. Ada dilakukan di mana Bu? Di pembukaan atau di mana? Dilakukan di pembukaan, Pak. Ya, siapa tahu hanya ditempel di modul ajar, dekat pertanyaan pemantik hanya ditempel. Ada, Pak. Asesmen diagnosis begini, itu tapi nggak dilakukan. Ya. Apa yang dilakukan di pembukaan? Pembukaan ada Eh, nggak nih? iya, Pak. Biasanya ketika baru dibuatkan judul kan, Pak. Terus sebelum di pemantik itu di tes asesmen awal dulu, Pak. Disuruh anak ambil kertas sedikit aja, Pak, sepotong kecil, tulis nama. Dia cukup menjawab. Nanti kan ditayangkan di Infokus, tuh, Pak, di layar. Cukup mereka menjawab iya atau tidaknya saja, Pak. Jadi bisa waktunya lebih efektif, cepat gitu, Pak. Dari sana nanti saya akan menentukan dia berada di kelompok mananya nanti, Pak, penentuan kelompoknya. Ketika dia menjawab iya semua, kan Ini nggak dikasih ada Bu. apa, Pak? Apa yang Ibu ceritakan kok nggak ada di modul ajar Ibu? Ada, Pak. Kayak gini asesmen dilakukan di awal melihat kemampuannya gitu, Pak. Mengetahui arti toleransi ya atau tidak, kayak gitu, Pak. Cuman maksudnya, Pak, tidak ditulis di modul gitu, Pak. Ya, Cukup membuat apa aja, Kak, Pak, melakukan asesmen di awal, asesmen diagnostik gitu aja buat Pak. beda ya. Asesmen diagnosis sama pertanyaan pemantik beda. Iya. Harus Hmm. dieksplisitkan ya Bu ya nanti di Di pembukaan ada, Pak, yang di kegiatan pembukaan, guru memberikan tes awal yaitu dengan membagi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi, Pak. Yang nomor 12, Pak. Nah, ini harusnya ditambah Bu. Oh, ditambah, Pak. Jadi biar supaya nanti penguji UKIN, dosen dan guru pamong ketika PPL, ini kan perangkat untuk PPL kan Bu, Iya, Pak. dieksplisitkan saja guru memberikan asesmen diagnosis berupa tes kemampuan awal. Jadi dieksplisitkan diagnosis, asesmen diagnosis muncul itu Bu ya. Ya. Berupa tes awal, yaitu membagikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Jadi si penilai atau asesor itu langsung, oh klik ini ada gitu. Kalau ada biasanya pertanyaannya sudah dilakukan apa belum kan tinggal ngecek gitu. Iya. Kegiatan ini sudah bagus Bu, sudah ada PPL-nya kan, orientasi ada masalah link YouTube-nya sudah ada, ya link internetnya sudah ada. Cuman yang belum apa Bu? Yang belum itu adalah eh, kemampuan generasi Z-nya. Ibu ini kan ngajar terhadap generasi Z ya harus ada unsur 4C, creativity, thinking, critical thinking, communication, collaboration itu di langkah keberapa, Bu? Yang yang 4C itu di apa, Pak? Di langkah ketiga, Pak. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di situ siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Jadi nanti dari pertanyaan itu nanti mereka akan eh, menganalisa video, dari analisa video itu mereka mengajukan pertanyaan gitu, Pak. Bu, Ibu kan harus bersusah payah menjelaskan ke saya kan. Iya, Pak. Coba kalau dikasih seperti bawahnya itu dalam kurung P3 gotong royong. Nah, itu Ibu dikasih aja dalam kurung berpikir kritis, Hmm, berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi, dikasih itu aja Bu. Ya, dikasih warna merah begini. iya, Pak. Ya, jadi
asesor atau penilai pasti tidak akan tanya kalau sudah ada itu gitu. Kemudian ada lagi TPACK-nya ada enggak. Hmm, Nah, ini ada nih mengkomunikasikan di langkah keempat bagian B. Ya, iya, sudah. C yang terakhir di communication ini ya. iya, Nah, contohnya sudah ada ini kok. Cuman yang critical thinking, kreativitas thinking belum. Adanya profil Pancasila ini ya. Tolong nanti ditambah itu ya Bu ya. iya Pak. Ya, supaya nanti istilahnya apa ya dieksplisitkan biar supaya eh, penguji tahu bahwa modul ajar Ibu sudah bagus itu ya. Oke, berikutnya coba saya tes sumatif ya. Ini yang formatif ini juga tolong di tadi ya contohnya tadi teman sejawa tadi ya formatif ya. Iya, Jadi hanya jangan tentang pengertian saja tapi harus ada buktinya. Yang sumatif sekarang, yang sumatif ada berapa kemampuan yang diukur Bu? Sumatif itu ada sumatif ada 4 soal Pak. enggak maksudnya ada kemampuan apa saja yang diukur? Tiga kan? Iya, Sumatif tiga kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. nah sekarang kognitif. Kognitif soalnya gimana Bu? Yang kognitif menjelaskan pengertian toleransi, memahami dalil, memahami hikmah, dan menganalisis pentingnya toleransi itu kognitif, Pak. Oke. Ini sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Udah, Pak. Oke. Hotsnya cuma satu, C4 saja ini di nomor 4 saja. Iya, Pak. Yang menganalisis satu itu aja, Pak. Kalau soal 4 itu nanggung ya Bu. Biasanya berapa Bu Rianto? 5 kan? Biasanya sih, Bu, iya 5, Pak. 15. 4 ini di breakdown jadi dua soal bisa nggak kira-kira? Itu 5 soal, Pak. Nomornya tiganya 2 ternyata, Pak. Oh iya 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 ya, Iya, betul saya kira. Oh ya tiganya iya dua. salah enter kemarin. Itu kan direvisi ya. Iya, Ini soalnya hotsnya cuma satu ya. C2-nya C2-nya dua. Jadi begini Bu, kemarin di awal sudah saya sampaikan orang itu kan berpikir dulu ya kan. Tahu dulu ya, mengetahui itu C1 gitu. Jelaskan pengertian toleransi. Katakanlah semua anak bisa lah soal bonus itu ya. Yang kedua adalah soal C2, C3 itu mengetahui ya, memahami ya. Atau orang itu berpikir ya, tahu dulu, berpikir, kemudian bernalar ya. Bernalar itu adalah C4, C5, C6 ya. iya. Nah, oke, itu ya, yang penting Ibu tahu itu, jadi diusahakan memang anak harus melakukan penalaran lah ya, jangan sampai enggak. Baik, sekarang ya afektif, aktif-efektifnya mana Bu? Efektifnya penilaian Kognitif yang afektif. efektif lebih ke sikap itu di sini. Kayaknya di sumatif nggak pakai efektif, Pak. Sikap di psikomotornya menunjukkan contoh perilaku, Pak. Ini kan baru soal kan soal kognitif kan, Iya, Pak. yang afektif yang mana? Di modul ajar Ibu itu ada nggak soal ya, pengukuran afektif? Nggak ada kayaknya, Pak, yang untuk sumatif, Pak. Harusnya ada ya. Iya, Ya dikasih contohnya kayak formatif tadi itu loh Bu, penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat itu boleh di formatif, tapi kalau di sumatif Ibu kalau bisa ya. ah, iya. Ibu nanti memberikan soal afektif dan rubrik rubrik boleh juga teman sejawat nanti psikomotorik ya. Iya. Saya kira itu. Karena sumatif itu karena ada kognitif afektif psikomotor.
Saya kira itu Bu ya, sudah bagus ini modul ajarnya, nanti perlu di revisinya sedikit saja itu saya kira ya. Ya. Baik, berikutnya modul proyek Bu. Modul proyek P5. Ibu bikin apa Bu? Proyek kemarin tuh temanya gaya hidup berkelanjutan, Pak. Hubungannya dengan PAI apa Bu? Nanti ada dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu di elemennya, Pak, menjaga kelestarian alam, Pak. Ada terhadap alam, menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman, gitu, Pak. Baik, kenapa nggak dihubungkan dengan ini tadi, apa tadi, Apa, Pak? modul ajar Ibu? Kami di sekolah, Pak, P5-nya tuh sistem blok, Pak. Hmm, Nggak di dalam jam pembelajaran, Pak. iya, sistem blok kayak anak RA tek apa PAUD itu ya. Iya, Pak. Jadi nanti 5 bulan kita pembelajaran yang reguler gitu, Pak. Yang apa, yang kurikuler gitu. Dan nanti yang 1 bulannya itu fokus untuk P5, Pak. Jadi semua kelas tuh melakukan P5 kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, Pak. Oke, bagus itu ya Bu ya, tematik. Cuman kalau Ibu saya tanya, kira-kira dari modul ajar itu, bahan yang sudah Ibu bikin itu, bisa nggak diproyekkan? Kalau proyek yang PJBL-nya maksudnya, Pak? Ya, P5 PPRA. Dibikin P5-nya bisa nggak dari modul ajar yang Ibu bikin tadi? Bisa, Pak. Bisa. Contohnya apa, Ya, proyek apa? contohnya yang kebinekaan global, Pak. Ya kan dia toleransi menghargai perbedaan. Jadi ada nanti elemen yang kebinekaan global, dimensi kebinekaan globalnya, Pak. Ya, itu nanti tolong dipertimbangkan ya, Bu, untuk Iya, kegiatan Pak. PPG. Kalau kegiatan sekolah monggo lah, tapi kalau kegiatan PPG, biar supaya efektif saja. Termasuk PTK Ibu. Terakhir PTK Ibu itu judulnya apa? Tentang apa? Eh, Peningkatan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran snowball throwing, Pak. Coba saya kasih masukan ya, enak mana? Saya suruh memilih aja enak mana. Iya, Pak. Yang Ibu bikin tadi sama ini, saya kasih judul tema ya. Penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 7 SMP negeri mana ini? 9 sampai 29, Pak. Enak mana, Bu? Enak ini, Pak. Soalnya Pak lebih memahami materi PBL gitu, Pak. Boleh ditukar, Pak? Ya, boleh saja, kenapa enggak? Kan saya hanya bicara efektif dan Iya. itu bisa dipertimbangkan. Kalau ini, Bu, Ibu masuk kelas, anak dikasih ulangan, ya kan? Pretest lah intinya. Nah, itu misalnya rata-rata dari 30 berapa, Bu? 30 orang, Pak. 30 orang anak ini rata-rata nilainya 7 misalnya, di rata-rata saja 7. Nah, setelah dikasih ulangan, Ibu ngajar kelas itu lagi, tapi pakai PBL, Bu. Tadi tidak pakai PBL ya, natural ya. Kasih ulangan saja, kemudian Ibu pakai PBL. Nah, setelah Ibu pakai PBL, jadi kelas 1 pakai PBL, yang satu, atau nggak pakai PBL lah, Ibu dikasih terima PBL itu, tentang toleransi ini. Ternyata setelah Ibu pakai PBL, Ibu ngasih ulangan lagi gitu ya. Iya, Pak. Setelah ngasih ulangan ternyata di rata-rata hasilnya 8 atau 8,5. Naik nggak, Bu? Naik, Pak. Kenapa? Karena apa? Karena Ibu apa karena PBL-nya? Karena PBL-nya, Pak. Nah, karena metodenya. Nah, Kan kalau modelnya ya. kan enak tuh, Bu. Jadi Ibu nggak ngapa-ngapain, tinggal langsung ulangan saja. Ya paling treatment-treatment, namanya PTK kan harus ada apa itu, kemis entagat itu kan ada refleksi, ada tindakan, ya kan? Iya, Pak. Coba kalau Ibu pakai snowballing. Ibu langkah snowballing tahu nggak apa saja? Apa, Pak? Hari hujan di sini, Pak.
Ya, Pak. Ya, Ibu kalau pakai snowballing sesuai judul pertama, snowballing itu langkahnya apa saja, tahu nggak? Oh, memang panjang, Pak. Sama Oke. bagi anak dipanggil dulu ketua kelasnya, Pak. Terus disampaikan materi dulu. Seperti Ibu itu, Pak. lakukan treatment lagi kan, mengulang lagi di Iya, kelas kan, mengulang lagi, Pak. dengan treatment yang berbeda. Hmm. Kemudian Ibu untuk meningkatkan motivasi, motivasi ada berapa, Bu? Ada dua, Pak. Apa? Ya, intrinsik dan ekstrinsik, Pak. Ibu bisa ngukur untuk motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Oh, nggak nampak sih sebenarnya, Pak. Nggak ya. Bisanya kan Cuman dengan dari angka. hasil belajarnya dilihat Bukan kemarin. hasil belajar sama motivasi lain. Kalau motivasi nanti biasanya berupa pernyataan-pernyataan ya. Kalau hasil belajar kan berupa nilai ulangan. Iya, Beda, Bu. Ya. saya- Enak mana ngukurnya, Bu? iya, nah, yang dari Bapak, Pak. Lebih simpel kayaknya, Pak. Nah, kita hanya bicara efektivitas saja kan, Iya, termasuk Pak. tadi model proyek. Enak mana, Bu? Pakai sistem blok di sekolah atau Ibu bikin sendiri sesuai apa yang Ibu lakukan di modul ajar. Kan itu bahasanya, Bu. Iya, Oke, saya kira itu untuk menjadi pertimbangan Ibu ya nanti ketika PPL ataupun UKIN agar supaya Ibu sekali dayung 30 terlampaui pasti nanti ada hubungannya itu eh, apa modul ajar, praktek mengajar, modul proyek dan PTK. Jadi artinya dalam waktu Ibu mengikuti kegiatan PPG ini sekali mengayuh dayung itu semuanya bisa tergapai, Bu. Ya, tidak nanti PTK sendiri Ibu harus melakukan snowballing ya kalau itu snowballing, kalau bukan snowballing belum lagi mengukur motivasi menteri menana melakukan lagi ini repot sekali Bu. Sudah sambil ngajar kita sambil PTK gitu loh maksud saya. iya, Pak. Sambil ngajar kita sudah modul proyek itu maksud saya Bu. Bisa dipahami Bu apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa banget, Pak. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Eh, Cukup? yang ingin ditanyakan tuh yang proyeknya tadi itu, Pak. Belum apa masuk ke modul ajarnya itu, Pak. Ya, ya nanti tolong dipertimbangkan dengan Iya. Oh, maksudnya berarti Fatma dari 3 jam pelajaran tuh diambil 1 jam tuh modulnya proyek di dalam tuh di pelaksanaannya gitu, Pak. iya paling enggak sekali Ibu melakukan kegiatan itu semuanya bisa Oh, terlampaui lah ya. iya, Pak. Semuanya bisa tercover. Itu orang yang cerdas, kerja cerdas. Iya, Pak. Saya kira itu Bu ya. Tolong sebelum saya akhiri Ibu matikan